Biarkanlah diri ini untuk mencoba mendekatimu, mendekati indahnya dirimu. Baik, langsung saja saya akan mewawancarai istri dari Bapak Soleh ini. Ibu, apa sih yang melatar belakangi Bapak atau Ibu untuk mendirikan usaha oncom bolong ini? Gini itu sebelum oncom bolong itu serabutan si Bapak. Nah, pertama dia tuh ikut kerja di kakaknya buat oncom bolong. Nah, udah gitu udah tahu si Bapak punya inisiatif sendiri mau buat oncom sendiri. Mulai pembuatan itu tahun 1997 itu awalnya tuh nggak banyak, cuma 2 kilo itu satu hari, kadangkala dibawa ke pasar karena habis namanya jualannya, cuma karena proses kirim seperti ini proses dulu ya, alhamdulillah dari tahun ke tahun bisa seperti itu sampai dulu sebelum Bapak sakit itu sampai 150 kilo satu hari. Ada nggak sih Bu hambatan atau tantangan dalam menjalankan usaha ini? Pasti ada, ya usaha, ya mungkin pasti ada kendalanya. Salah satunya kendalanya itu salah satu barang kalau nggak ada itu kendala yang paling besar adalah acaranya tanahnya yang agak banyak mengurangi kan dari sana kan yang namanya tuh enggak tiap bulan tanam, 1 tahun itu 2 kali tanam pas waktu enggak adanya itu kendala pertama. Kendala kedua itu ampas tahunnya, soalnya banyak campurannya itu misalnya kendalanya. Yang faktor kedua itu kendalanya. Ada lagi mungkin cuaca. Kalau musim hujan itu nggak bagus sama oncom, tapi kalau musim kemarau apalagi ada angin agak besar itu oncomnya kering, hasilnya tuh nggak reaksi. Kalau dari langgan kan ada yang libur, ada yang libur. Nah Bu, seperti yang sebelumnya kita lihat tadi ya, bahan untuk pembuatan oncomnya itu apa aja sih Bu? Bahan-bahannya ya, bahan pokoknya itu kacang tanah. Bahan kedua ampas tahu. Bahan ketiga itu tepung jagung buat pekat. Kalau dulu tuh onggok, sekarang kan onggok nggak ada, jadi yang kira-kira bisa dimakan itu jagung, kan bisa dikonsumsi jagung itu. Yang ketiganya itu ada kertas nasi, namanya salsa, kalau disebut salsa namanya, buat biar nggak hancur. Cara pembuatannya itu berarti dari direndam. Ya, pembuatannya itu pertama-tama kacang tanah itu direndam. Rendamannya itu 12 jam dari mulai pertama dimasukin ke air, disiram, airnya kira-kira bisa rendam kacang tanah aja udah melar itu kacang tanah kan tadi ya semula sebelum direndam udah melar kan. Terus kalau dikukus digigit ini kacangnya ini. Coba itu mudah ya matang lah. Kalau enggak bakal matang. Boleh saya coba? Boleh ambil aja. Mau yang ini, yang ini. Boleh. Udah boleh dimakan? Boleh dimakan. Nice. Juga boleh dimakan, udah boleh dimakan.
karena kan Ya, sudah. cuma enggak ini mah kan udah masih muda, masih ada asam gitu. Kalau ini mah enggak, kalau udah matang sendiri enggak ada asam di sini. Udah kan ya? Kalau udah matang ya asam kalau udah matang. Iya. Beda kan? Nah itu bedanya. Itu mungkin gitu aja dari saya. Sesi selanjutnya akan ada pertanyaan lagi dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Salam Pesora dari Prodi Manajemen. Sini saya akan mewawancarai dari istrinya Bapak Soleh. Nah, untuk membangun usaha ini membutuhkan modal berapa? Perharinya itu modalnya itu 479, 480 ada yang digunakan. Terus dari hasil penjualan pendapatannya 850, 45 kan digunakan aja 850. Jadi total hasil penjualan untuk per hari itu 300. Apakah pernah wiki dan bagaimana cara mengatasi kerugian tersebut? Ya usaha pasti ada untuk mengatasi ruginya itu. Pertama bisa kalau hari ini nanti besoknya lagi diperbaiki untuk mengatasi begitu, untuknya diperbaiki. Saat kan kemarin terjadinya COVID ya, apakah bisnis untuk ini sempat mengalami penurunan? Kalau COVID alhamdulillah enggak. Kenapa enggak? Masyarakat kan enggak mau keluar rumah, jadi maunya ya tukang sayur yang datang ke rumah. Perkenalkan, nama saya Sinta Andini, saya berasal dari kelas Prodi Manajemen. Di sini saya akan mewawancarai isi dari Bapak Soleh. Ini saya akan menanyakan tentang sumber daya manusia. Nah, Ibu, kalau usaha bisnis untuk ini ada apa? Jadi sendiri aja dulu namanya perjuangan ya naik 2 kilo itu selama 2 tahun tidak karyawan sendiri aja. Kesininya udah meningkat baru karyawan ada 2 karyawan. Untuk upahnya 1.060 gitu. Pembuatan diminta aja sama pengolahan aja pemasaran. Itu kalau misalkan ada karyawan, prosesnya dari pagi. Ya kayak bapak aja deh gitu, dari rendaman ambil, dari pengolahan sampai itu, dari kukusannya, dari buat pusakanya aja udah sampai situ. Kalau penjualan bapak yang Kan tadi saya kan ke pasar ya itu di Bapak sendiri, tapi ya bapak sendiri. itu mulainya jam berapa? Kebetulan di bapak itu dari mulai jam 12:30 sampai jam 4 pagi. Jadi langsung ada pelanggan ya. Punya pelanggan sendiri. Perkenalkan, nama saya Panjalia dari kelas 2D Manajemen. Di sini saya akan mewawancarai istri dari Bapak Soleh. Baik, Ibu di sini ya. Yang pertama, bagaimana cara pemasaran usaha ojek ini? Apakah penjualannya melalui online atau langsung di toko? Kalau online belum sampai. Kalau online itu kalau di bisa online. Kalau ini kan nggak bisa lama. Ya, perjalanan aja ada berapa apa namanya, 1 malam sekarang jual besok bisa dikonsumsi gitu, itu masalahnya. Jadi penjualannya langsung aja ke pasar, ke rumah kasih itu. Nah, bagaimana solusi Ibu untuk mengatasi kendala-kendala yang muncul ketika pemasaran? Kendalanya kalau pemasaran yang omsetnya kurang, kadang-kala ada penjual disuruh masyarakat ngambil penjual baru, disuruh jualan lagi yang sisa dari pasar. Baik, mungkin cukup dari saya Ibu. Jadi perkenalkan, saya ada dari Kepala Pembantu Manajemen. Langsung saja, apa sih motivasi Ibu dan Bapak untuk memulai usaha ojek ini? Ya, untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
itu motivasinya memakai keluarga, terus ingin punya apa home industri kecil-kecilan. Terus ada nggak sih motivasi dari ibu dan bapak untuk remaja zaman sekarang nih untuk mulai bisnis? Jadi jangan sungkan-sungkan, jangan merasa gengsi, jangan merasa malu kalau kita mau merintis usaha, apa itu industri, apa itu jualan, apa kerja keras, semangat, insya Allah ada hasilnya. Saya dan teman-teman saya akan memberikan tips mulai wirausaha untuk mahasiswa menurut Kementok UKM atau Kementerian Koperasi dan UKM. Halo guys, Silva di sini akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu coba gali lagi dan ulik passion dan potensi diri. Sobat bisa memilih ide usaha berdasarkan hobi atau keahlian yang sobat miliki. Seperti kalau sobat gemar makan atau gemar memasak, sobat bisa memilih ide usaha yaitu di bidang kuliner. Nah, kalau misalkan sobat menguasai dunia digital seperti media sosial, sobat juga bisa memiliki ide usaha jaringan media sosial. Nah, nggak perlu jauh-jauh dulu, dari mulai klien terdekat seperti teman-teman. Halo guys, Silva di sini akan menjelaskan poin yang kedua, yaitu lakukan riset dan perencanaan yang matang. Setelah menentukan ide usaha yang kreatif dan inovatif, lakukan riset terkait peluang usaha. Yang pertama, pelajari dan tentukan target pasar. Yang kedua, tentukan produk apa yang akan dijual di pasar. Yang ketiga, buat daftar biaya apa saja yang diperlukan untuk menjalankan bisnis tersebut. Yang keempat, lakukan riset bisnis kompetitor. Dan yang kelima, yang terakhir, yaitu adalah tentukan harga jual yang kompetitif. Halo guys, Aura di sini. Poin yang ketiga yaitu eksplorasi berbagai sumber pembiayaan dan gabung legalitas usaha. Selanjutnya, sobat dapat mempertimbangkan berbagai sumber modal yang dibutuhkan. Selain dari modal pribadi, modal keluarga, sobat juga bisa membuat proposal rencana bisnis untuk mencari penanaman modal atau investor. Selanjutnya, pertimbangkan juga siapkan legalitas yang sesuai dengan jenis bisnis agar brandnya semakin kuat dan tidak komersial. Hai guys, ya di sini poin keempat, kelolalah waktu dengan baik. Memulai usaha akan memakan banyak waktu, jadi kelolalah waktu dengan baik. Mahasiswa memiliki kewajiban secara akademis, jadi jangan sampai usaha yang kita rintis mengganggu waktu perkuliahan. Tapi tetap yakin bahwa apa sih yang sobat lakukan selama perkuliahan akan menjadi nilai tambah bagi usaha yang sobat rintis di kemudian hari. Halo guys, Bangnya di sini akan menyampaikan poin kelima, yaitu terus berjejaring untuk mendapatkan ilmu dan pengalaman sebanyak-banyaknya. Ikuti berbagai kegiatan terkait wirausaha seperti seminar, workshop, dan pameran. Berjejaringlah sebanyak mungkin dan ikuti pula kegiatan usaha atau komunitas usaha hingga koperasi yang bisa membantu bisnis sobat lebih lancar. Halo guys, Salma di sini. Poin ke-6, manfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi digital. Sebagai mahasiswa, memiliki privilege untuk mengakses berbagai informasi ataupun penelitian terkait ilmu bisnis dari kampus. Berbagai teknologi digital juga bisa dimanfaatkan untuk
mengembangkan bisnis dari proses produksi hingga pemasaran digital. Halo guys, jadi sedikit tips untuk sobat mahasiswa yang mau memulai berwirausaha. Mumpung masih muda, Dan terus semangat menghadapi tantangan. ayo jangan tunda lagi. Ayo mulai berwirausaha dari sekarang. Kelompok 4, mission